Kalau kita mau naik gunung, ada salah satu hal yang harus kita terima, yaitu keterbatasan fasilitas. Karena keterbatasan fasilitas itu, makanya kita harus nyiapin semua yang kita perlukan kalau kita mau naik gunung. Dari tempat buat tidur, alat masak dan makanannya, dan peralatan-peralatan lainnya. Ya, semuanya emang harus kita persiapin. Makanya di video kali ini kita bakal ngebahas tentang apa aja perlengkapan pendakian gunung. Halo, saya Gangga Pamadia. Kali ini saya bakal ngebahas tentang apa aja perlengkapan yang saya butuhkan kalau saya mau naik gunung. Ada 4 perlengkapan atau peralatan yang biasanya saya bawa kalau saya mau naik gunung. Yang pertama itu adalah perlengkapan trekking, yang kedua perlengkapan camping, yang ketiga itu perlengkapan konsumsi, dan yang keempat perlengkapan insidental. Kalau gitu kita bahas aja yang pertama, yaitu perlengkapan untuk trekking. Perlengkapan ini kita pakai atau kita gunakan saat kita jalan di jalur pendakian nanti. Barang-barang yang diperlukan untuk perlengkapan trekking ada sepatu dan kaos kaki, gaiter, botol, celana dan ikat pinggang, baju, jaket, topi, tas, mantel, penerangan, trekking pole, jam tangan, dan HP. Dan ini peralatan yang wajib saya bawa. Yang lainnya opsional, kalau kalian bawa harusnya bisa mempermudah kalian, tapi kalau nggak dibawa juga nggak apa-apa. Oke, kita bahas satu persatu biar makin jelas. Yang pertama ada sepatu. Biasanya sepatu yang saya gunakan itu ada yang low cut kayak gini, ada juga yang middle cut yang lebih tinggi. Bedanya kalau yang low cut ini lebih fleksibel, biasanya juga lebih enteng daripada middle cut. Kalau yang middle cut, pergerakannya nggak se-fleksibel yang low cut kayak gini, tapi pergerakannya lebih terjaga. Dan kemungkinan kejadian kayak gini bisa lebih kita hindari kalau kita pakai middle cut. Semakin berat carrier kita, semakin saya rekomendasikan buat pakai yang middle cut, biar pergerakan kaki kita lebih aman. Kalau sandal, saya bener-bener nggak ngerekomendasiin. Kenapa? Karena nggak nyaman dan juga nggak aman buat naik gunung. Kalau buat kaos kaki, saya pilihnya minimal sepanjang mata kaki. Dan tentunya milih yang nyaman dibuat jalan jarak jauh. Biasanya saya bawa 3 kaos kaki, yang pertama buat jalan, yang kedua buat tidur, yang ketiga buat cadangan. Peralatan yang kedua adalah pakaian, dari baju, celana, dan dalaman. Biasanya saya bawa 3 buah. Yang pertama adalah pakaian yang saya pakai saat di kendaraan. Pakaian ini nggak saya bawa naik gunung kalau saya nggak mau lintas jalur. Pakaiannya saya tinggal di kendaraan atau dititipkan di pos perizinan. Yang kedua adalah pakaian trekking. Pakaian ini saya pakai waktu saya jalan di gunung nanti. Pakaian ini boleh banget kotor dan juga boleh basah. Nggak sama dengan pakaian yang ketiga. Pakaian yang ketiga itu adalah pakaian untuk tidur. Pakaian ini nggak boleh basah, biar nanti sewaktu kita pakai untuk tidur bisa nyaman. Dan juga tentunya bisa menghindari kita dari hipotermia. Terus milihnya kayak gimana? Kalau yang pertama, pakaian di kendaraan itu terserah, bebas mau pakai apa aja. Yang kedua, pakaian trekking kalau bisa itu pilih yang enteng, yang mudah kering, yang nyaman dipakai buat jalan jauh. Bakal lebih baik kalau celananya panjang dan baju lengannya juga panjang, biar bisa melindungi kita dari sinar matahari atau dari benda-benda lainnya yang ada di gunung. Hindarin pakaian yang berbahan nggak enak buat jalan jauh, kayak contohnya jeans. Ini nggak enak buat jalan. Terus kalau basah juga susah keringnya. Terus yang ketiga adalah pakaian untuk tidur. Terserah kalian sih mau pakai pakaian apa, tapi kalau bisa yang bisa menghangatkan. Yang paling penting itu jangan sampai basah. Terus selanjutnya gaiter. Gaiter ini opsional sih, saya sendiri juga jarang pakai. Fungsi gaiter ini buat ngelindungin sepatu kita biar nggak kemasukan kerikil atau material-material lain. Bisa juga buat ngelindungin kaki kita dari pacet atau lintah biar nggak nempel di kaki kita. Selanjutnya jaket buat ngelindungin diri kita dari angin, dari hawa dingin, dan dari air kalau jaket kita waterproof. Kemudian ada topi buat ngelindungin kepala kita dari sinar matahari. Ada juga mantel biar kita nggak kebasahan kalau nanti semisal hujan. Mantel ini selalu saya bawa buat naik gunung walaupun musimnya lagi musim kemarau, buat jaga-jaga kalau ternyata nanti hujan. Terus selanjutnya penerangan, bisa headlamp ataupun senter buat nerangin kita sewaktu kita jalan atau saat kita udah sampai di camp. Kemudian tas, bisa daypack atau carrier, gedenya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Terus lihat juga tas kalian itu waterproof atau enggak. Kalau enggak waterproof ya kalian harus lebih hati-hati dalam packing, biar nanti kalau hujan peralatan kalian yang ada di carrier nggak kebasahan. Terus ada juga trekking pole, ini optional juga sih. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan kalian dan ngebagi beban kalian biar nggak hanya ada di kaki. Jadi beban kalian juga ada di tangan. Terus peralatan selanjutnya ada water bladder. Ini buat nyimpen air dan buat minum saat kita lagi jalan di gunung. Tapi saya udah jarang pakai kayak gini karena ribet, lebih gampang pakai botol minum aja. Terus selanjutnya ada HP dan jam tangan buat ngeliat waktu.
HP juga bisa kita gunakan buat ngelihat peta atau jalur digital, bisa kita gunakan sebagai guideline dan salah satu plan kalau kita tersesat. Cara nyiapin jalur pendakian digitalnya udah pernah saya buat videonya, linknya ada di deskripsi. Kita lanjut ke perlengkapan yang selanjutnya, yaitu perlengkapan untuk camping. Di perlengkapan camping itu ada tenda, ini wajib, terus ada sleeping bag, wajib buat tiap orang. Ada juga alas buat tidur, pakaian tidur, alat ibadah, skop, dan peralatan sanitasi. Kalau untuk tenda, paling aman pakai double layer sih. Karena kalau yang single layer itu lebih dingin dan juga bisa basah karena berembun. Terus kalau bisa pilih tenda yang udah pakai frame aluminium, biasanya aluminium alloy, biar framenya nggak gampang patah kalau nanti kena angin yang kencang. Terus selanjutnya ada sleeping bag, kayak kantong tidur gitulah biar kita nggak kedinginan pas waktu tidur di gunung. Tiap orang wajib bawa. Terus selanjutnya ada bantal. Bantal ini opsional karena buat kenyamanan aja. Kalau alat ibadah sesuaikan aja. Terus peralatan camping selanjutnya ada skop. Ini bisa buat ngubur sampah organik, bisa juga buat pup kalau nggak ada toilet di gunung nanti. Makanya siapin juga alat sanitasinya. Kalau nggak ada skop bisa pakai pisau lapangan atau peralatan apa aja yang bisa buat gali lubang. Kita lanjut ke perlengkapan atau peralatan selanjutnya, yaitu perlengkapan konsumsi. Di perlengkapan ini ada kompor dan bahan bakarnya, cooking set, bahan makanan, pisau, alat makan, botol, tempat sampah, korek api, tisu, dan lap. Untuk kompor ada banyak jenisnya. Ada yang berbahan bakar cairan kayak spiritus, ada juga yang berbahan bakar benda padat kayak parafin, ada juga yang berbahan bakar gas. Saya sendiri pakai kompor yang berbahan bakar gas, kayak gini. Lebih tepatnya, gas butana. Kenapa? Karena gas ini gampang banget dicari. Di supermarket aja ada gas kayak gini. Terus selanjutnya ada cooking set, alat buat masak, buat ngegoreng, buat ngerebus, dan buat lain-lain. Saya pakai yang kayak gini. Terus selanjutnya ada bahan makanan yang kalian bawa bisa kalian sesuaikan aja dengan apa yang kalian mau masak. Saya pribadi pilih bahan makanan yang gampang dimasak dan gampang di packing. Selebihnya tergantung keinginan aja pengen makan apa di gunung nanti. Selanjutnya pisau, alat makan, korek, botol, tisu, dan lap bebas aja, terserah kalian mau bawa yang kayak gimana. Yang penting packingannya gampang dan pilih yang paling ringan. Terus kalau gunungnya susah air, kalian bisa bawa jerigen. Tapi saya jarang banget bawa jerigen. Saya lebih suka bawa botol yang gede, atau bisa juga pakai water bladder buat ngambil dan nyimpen air dari sumber air yang terdekat. Terakhir adalah perlengkapan atau peralatan insidental. Peralatan yang kalau sewaktu-waktu kita butuh harus ada. Perlengkapan insidental yang biasanya saya siapin itu yang pertama adalah obat-obatan, thermal blanket, dan juga survival kit. Kalau kalian mau nyiapin perlengkapan insidental lain kayak HT, GPS, atau flare, atau perlengkapan-perlengkapan yang lainnya, terserah. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Terus barang-barang lain kayak dompet, uang, tanda pengenal, dan barang-barang lain yang biasanya kalian bawa kemana-mana, jangan lupa dibawa juga. Jadi itu aja peralatan yang biasanya saya bawa kalau saya mau naik gunung. Listnya ada di sini. Kalau ada peralatan lain yang kalian rasa ini juga butuh nih buat dibawa kalau kita mau naik gunung, tolong komentar di bawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.